Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi turunan atau diferensial untuk part yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas turunan fungsi aljabar untuk part pertama. Di sini Ibu akan memberikan suatu fungsi yang paling sederhana. Di sini Ibu misalkan fungsi fx. Fungsi fx sama dengan suatu c atau konstanta. Konstanta apabila ditanyakan turunannya, maka kalian bisa menggunakan rumus turunan atau kalian bisa menghafal. Karena untuk konstanta itu sendiri apabila diturunkan bernilai 0. Ibu berikan contohnya. Jika ada suatu fx sama dengan 6, ditanyakan turunan dari fungsi fx, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, aksen di sini merupakan lambang dari turunan pertama suatu fungsi. Kemudian contoh penulisan lain, Ibu berikan y sama dengan c. Nah, turunan dari y sama dengan c yaitu y aksen sama dengan 0. Jadi, setiap kalian melihat permasalahan, di situ ada suatu konstanta, ada suatu angka di mana tanpa variabel, turunannya pasti 0. Di sini Ibu berikan contoh lagi. Y sama dengan 100, maka turunannya yaitu 0. Kalian bisa menggunakan rumus turunan atau kalian pun bisa menghafalnya karena ini sangat mudah, di mana konstanta tersebut tidak memiliki variabel. Kemudian yang kedua, penulisan lain dari suatu turunan fungsi fx. Selain bisa menggunakan fx, y, bisa juga menggunakan df per dx. Nah, di sini ketiga ini merupakan beberapa contoh penulisan dari suatu turunan. Kemudian kita beralih ke berikutnya. Ada suatu fx sama dengan ax, di mana x merupakan variabel, kemudian a merupakan koefisien dari variabel x. Apabila ada suatu soal atau permasalahan fx sama dengan ax ditanyakan turunannya, maka turunannya sudah pasti bernilai a atau koefisien dari x-nya. Jika kalian menggunakan rumus turunan, maka diperoleh a dengan cara pangkat dikalikan dengan koefisien, yakni 1 dikalikan dengan a, diperoleh a, kemudian pangkat berkurang 1, di mana x berpangkat 1 dikurangi 1 menjadi x pangkat 0. X pangkat 0 bernilai 1, sehingga turunannya menjadi a. Nah, untuk lebih mudahnya, kalian bisa menghafal saja. Untuk suatu permasalahan yang berbentuk ax, di mana x-nya berpangkat 1, pasti turunannya kalian hanya mengambil dari koefisien x itu sendiri. Ibu berikan contoh. Ada fx sama dengan 9x, maka turunannya sudah pasti koefisiennya saja, yakni 9. Nah, contoh lain, fx sama dengan min 2x, maka turunan dari fungsi fx yakni negatif 2, koefisien dari variabel x-nya. Nah, sekarang kita menuju bentuk lain, bentuk di mana turunan tersebut ada operasi penjumlahan dan pengurangan di dalamnya. Sebelum kita menuju turunan yang memiliki operasi penjumlahan dan pengurangan, kita coba untuk bentuk berikut dulu. Jika ada suatu fx sama dengan a kali x pangkat n, di mana a merupakan koefisien dari variabel x pangkat n, dan n merupakan pangkat dari variabel x, maka turunannya memiliki rumus a dikali n, di mana n merupakan pangkat. Jadi mudahnya pangkat ini turun ke bawah. Karena turunan, maka pangkat turun ke bawah dikalikan dengan koefisien. Itu untuk lebih memudahkan kalian mengerjakan. Jadi n dikali a, kemudian variabel x-nya tetap, kemudian pangkat dikurangi 1. Jadi diingat, untuk rumus turunan pangkat selalu berkurang 1. Ibu ulang lagi, pangkat dikalikan a turun ke bawah sehingga diperoleh a kali n, kemudian pangkat dikurangi 1 sehingga diperoleh x pangkat n min 1.
Nah, ini sudah Ibu bahas pada video sebelumnya di materi limit, di mana kalian mengerjakan limit menggunakan cara cepat yakni L'Hospital. Bisa kalian buka kembali. Untuk contoh soalnya di sini Ibu berikan suatu fx sama dengan 5x pangkat 3. Jika ditanyakan turunan, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. A dikali n, x pangkat n min 1. Nah, di sini A atau koefisien dari x pangkat 3-nya yaitu 5. Kemudian n-nya ya ini 3, sehingga diperoleh turunannya 3 dikali 5. Di sini Ibu tuliskan 3 dikali 5, kemudian x pangkat dikurangi 1, sehingga diperoleh 15x kuadrat. Nah, inilah cara menentukan turunan dari suatu fungsi aljabar, di mana dasarnya seperti ini. Nah, sekarang kita menuju soal di mana turunan suatu fungsi aljabar yang di dalamnya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Ibu berikan contoh. Di sini ada suatu fx sama dengan ax pangkat n ditambah bx ditambah c. Di dalamnya ada operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Ibu berikan, maka turunan dari fungsi fx ini sendiri, kalian menurunkan satu persatu dari setiap sukunya. Untuk turunan yang paling depan sendiri atau suku pertama yakni A dikalikan dengan N, kemudian X pangkat berkurang 1, diperoleh AN X pangkat N min 1. Kemudian BX, tadi kalian bisa menghafalnya, BX, maka turunan dari BX hanya koefisiennya saja yakni B. Kemudian C, apabila diturunkan kalian bisa menggunakan hafalan saja, tidak perlu menggunakan rumus agar semakin cepat mengerjakan. Maka turunan dari C yakni 0. Bu berikan contoh soal, fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 6x ditambah 2. Apabila ditanyakan turunannya, maka kalian turunkan satu persatu dari suku pertama, paling depan sendiri, diperoleh 5 dikalikan 4, kemudian x, 4 dikurangi 1, pangkat berkurang 1. Kemudian 6x, kalian diturunkan sehingga diperoleh 6. 2 kalian turunkan diperoleh 0, sehingga didapat nilai turunannya adalah 5 kali 4 20, x-nya berpangkat 3 karena 4 dikurangi 1, kemudian ditambah 6. Nah, inilah hasil dari turunan fungsi fx. Kemudian apabila ada soal yang ditanyakan tidak hanya turunannya f aksen x-nya saja, tetapi misal ada soal tentukan f aksen 2. Ini berarti kalian turunkan dahulu fungsi fx, kemudian substitusikan nilai 2 atau masukkan nilai 2 ke setiap x yang ada pada turunan fungsi fx. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 20x pangkat 3 ditambah 6. Kita masukkan atau kita substitusikan angka 2 ke setiap x-nya. Diperoleh 20 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6. Untuk memudahkan, maka yang memiliki pangkat bisa kalian hitung terlebih dahulu. 20 dikali 2 pangkat 3 yakni 8 ditambah 6. Kemudian 20 dikali 8 adalah 160 ditambah 6 diperoleh 166. Sehingga apabila ditanya f aksen 2, maka jawabannya adalah 166. Apabila hanya ditanyakan f aksen x, jawabannya yakni 20x pangkat 3 ditambah 6. Kalian sesuaikan dengan soal atau permasalahan yang ada di sekolah. Kita lanjut berikutnya. Ada soal latihan yang sudah kita bahas pada pertemuan daring. Nah, di sini ada beberapa soal, yakni untuk nomor 1 dari A sampai D ditanyakan turunan pertama suatu fungsi. Kemudian yang kedua, ada suatu fungsi fx ditanyakan turunannya dengan x-nya sama dengan negatif 3 atau f aksen min 3. Kemudian yang ketiga, ada suatu fx, kemudian ditanyakan f aksen 5, di mana turunan fungsi fx pada saat x-nya bernilai 5. Nah, kita tampilkan pembahasan saat kita daring di kelas. Untuk nomor 1, menentukan turunan pertama suatu fungsi, di sini sudah Ibu tampilkan jawaban saat daring.
kalian yang menjawab, Ibu sudah menuliskannya. Untuk yang A, kalian lihat di sini suatu fx sama dengan 4. 4 merupakan suatu konstanta yang tidak memiliki variabel, maka turunannya sudah pasti bernilai 0. Kemudian yang B, fx sama dengan 7x. Nah, untuk turunannya kalian bisa langsung, yakni 7 atau koefisien dari x-nya saja. Yang C, di sini sudah ada operasi pengurangan dan operasi penjumlahan, maka kalian harus menurunkan satu persatu sukunya. Untuk x kuadrat apabila diturunkan menjadi pangkat dikalikan koefisien. Nah, kebetulan di sini koefisiennya 1. Jadi 2 dikali 1 diperoleh 2. Kemudian x-nya tetap x, pangkat dikurangi 1. 2 dikurangi 1 menjadi 1. 2x. Kemudian untuk min 2x apabila diturunkan diperoleh negatif 2, yakni cukup koefisien dari x-nya saja. Untuk 7 apabila diturunkan menjadi 0, tidak perlu dituliskan. Sehingga jawaban untuk yang C, f aksen x-nya sama dengan 2x min 2. Kemudian yang D, fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 13. Maka f aksen x-nya kita turunkan dari yang depan sendiri. 4 kita kalikan koefisien. Di sini ada angka 1 yang tidak perlu dituliskan. 4 dikali 1 menjadi 4. Kemudian x-nya berpangkat 3 karena pangkat dikurangi 1. Kemudian 3x pangkat 3 diturunkan menjadi 3 dikalikan pangkatnya 9, x berpangkat 2. Kemudian untuk yang ini, negatif tetap kita tuliskan negatif, kemudian 2 dikali 2 menjadi 4, x berpangkat 1. Nah, untuk 8x, maka turunannya menjadi 8, dan 13 jika diturunkan menjadi 0. Nah, inilah hasil dari turunan suatu fungsi fx. Kemudian, soal berikutnya. Di sini soalnya fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 7x ditambah 13, ditanyakan f aksen 5, turunan fungsi fx pada saat x-nya bernilai 5. Langkah pertama kalian harus menurunkannya terlebih dahulu satu persatu. Untuk x pangkat 4 turunannya yakni 4x pangkat 3 diperoleh dari 4 dikali 1, karena koefisien di sini 1, 4 dikali 1, kemudian 3 di sini diperoleh dengan cara pangkat dikurangi 1. Kemudian min 2x pangkat 3 diturunkan dengan cara 3 dikalikan min 2 menjadi min 6, kemudian pangkat berkurang 1 menjadi berpangkat 2. Min 6x berpangkat 2 atau min 6x kuadrat. Untuk 7x apabila diturunkan menjadi 7. 13 apabila diturunkan menjadi 0. Nah, diperoleh f aksen x sekian. Apabila ditanya f aksen 5, maka kita ganti nilai x dengan 5. 4 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 5 kuadrat ditambah 7. Kita hitung dahulu yang ada pada bentuk pangkatnya. 5 pangkat 3 adalah 125 karena diperoleh dari 5 kali 5 kali 5. Kemudian 5 kuadrat adalah 25 sehingga diperoleh 125 dikali 4 dikurangi 6 dikali 25 ditambah 7. Nah, hasilnya diperoleh yakni 343. Nomor berikutnya, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 6. Maka nilai dari f aksen min 3 adalah, nah untuk menentukan f aksen min 3 yakni turunan fx pada saat x bernilai min 3, langkah pertama sama seperti yang tadi yakni turunkan dulu fx-nya. Nah, kalian peroleh turunan fungsi fx-nya yakni 6x kuadrat berasal dari 2 kali 3, 6, kemudian pangkat berkurang 1 menjadi 2. Ditambah 6x diperoleh dari 3 kali 2 yakni 6, pangkat berkurang 1 menjadi berpangkat 1. Min 12x yakni turunannya negatif 12, 6 diturunkan menjadi 0. Setelah diperoleh turunan fungsi fx, gantikan x-nya dengan negatif 3, diperoleh 6 dikali min 3 kuadrat ditambah 6 dikali min 3, karena di sini 6 dikali x, 6 dikali min 3, dikurangi 12, diperoleh 6 dikali
min 3 dikuadratkan yakni positif 9, ditambah 6 dikali min 3 yakni min 18. Kemudian yang belakang sendiri adalah min 12. Sehingga 54 dikurangi 18 dikurangi lagi 12 atau 54 dikurangi 30 diperoleh hasil 24. Nah, begitu penyelesaian dari beberapa soal mengenai turunan fungsi aljabar yang paling dasar. Nah, kemudian nanti di video berikutnya akan kita lanjutkan untuk turunan fungsi majemuk. Cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.